Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhushu'ana. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita kebaikan-kebaikan di hari ini, dan mudah-mudahan diberikan oleh Allah kebaikan-kebaikan seterusnya dalam usia yang panjang yang bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita dan untuk agama kita. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terhaturkan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai majelis kita dengan bacaan Fatihah dengan harapan Allah menghapus dosa-dosa kita, mengganti dengan amal-amal salih di setiap hari kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan kita sekarang sampai pada hadis ke-12. Bukan ya. Kita nyampai ke hadis ke-8. Sampai pada hadis ke-8. Al-hadisus samin. Hadis ke-8. Ani bin Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi dari Ibnu Umar itu siapa namanya? Abdullah ya. Nah, Umar itu maksudnya Umar bin Al-Khattab, putranya Umar bin Al-Khattab adalah Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah meridai keduanya, yaitu Abdullah dan Umar bin Al-Khattab. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala berkata, umirtu saya diperintahkan. Umirtu saya diperintahkan. Berarti siapa yang memerintahkan? Ya Allah. Kalau Rasulullah ya siapa yang memerintahkan Rasulullah ya berarti Allah kita. Kalau amara itu memerintahkan. Kalau umira berarti diperintahkan. Berarti apa itu kalau bahasa Indonesia itu pasif ya berarti ya. Atau apalah itulah. Amara itu memerintahkan, kalau umira itu diperintahkan. Kalau amartu itu saya memerintahkan, kalau umirtu berarti saya diperintahkan. Dan yang memerintah tentu saja Allah. An uqatilan nas, untuk memerangi manusia. Maksudnya tentunya redaksinya manusia, tapi yang dimaksud adalah orang-orang musyrik, penyembah-penyembah patung dan seterusnya. Nanti di belakang akan diterangkan. Itu maksudnya memerangi, berarti sadis banget dong Islam. Nanti insya Allah sedikit-sedikit kita mencoba untuk memahami bagaimana sih Islam itu berperang itu maksudnya. Hatta yashhadu, sehingga mereka itu bersaksi. Alla ilaha, tidak ada Tuhan. Sama kayak kemarin-kemarin, maksudnya la ilaha, tidak ada Tuhan itu yang gimana? Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah. Itu kalau dipanjangin. Tidak ada Tuhan yang patut disembah. Illallahu, kecuali Allah. Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad. Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah, adalah utusannya Allah. Saya ulang lebih cepat. Qala, berkata, maksudnya Rasulullah yang berkata, umirtu, saya diperintahkan. Umirtu, saya diperintahkan. An uqatilan nasa, an uqatila, untuk memerangi. An nasa, manusia, asli secara harfiahnya gitu, tapi yang dimaksud tentu saja bukan semua manusia ya. Tentu saja orang-orang tertentu, orang-orang yang gimana? Orang-orang musyrik, orang-orang penyembah
yang tidak patut disembah tentunya. Hatta yashhadu, sehingga mereka bersaksi alla ilaha, tidak ada Tuhan yang patut disembah illallahu, kecuali Allah, wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah, adalah utusannya Allah. Oke, baik. Berarti Rasulullah itu atau umat Islam itu berarti suka perang dong. Nanti bisa jadi ada pertanyaan seperti itu. Coba kita lihat. Rasulullah itu fase Makkah itu 13 tahun. Dan itu tanpa perang sama sekali. Berarti itu bisa disimpulkan apa? Berarti perang itu bukan tujuan. 13 tahun loh, lama. 13 tahun fase Makkah itu Rasulullah sama sekali tidak berperang. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa perang itu sendiri bukanlah sebuah tujuan. Itu bukan sebuah tujuan, tapi suatu cara yang ditempuh agar dakwah itu sampai. Dan juga bukan balas dendam. Jadi kalau dipikir misalkan kita mikirnya, iya 13 tahun karena belum punya kekuatan. Kalau waktu udah punya kekuatan akhirnya nyerang, enggak gitu juga. Bahwa kalau seandainya itu Islam itu perang itu tadi karena balas dendam, berarti Rasulullah ketika Fathu Makkah itu habisin semuanya udah. Tapi enggak demikian. Rasulullah itu walaupun sudah menguasai wilayah Mekah, sudah memungkinkan untuk, pokoknya yang Fathu Makkah itu istilahnya, itu Rasulullah setelah pindah ke habis Makkah, kemudian Madinah, kemudian menguasai semuanya, itu menguasai Makkah gitu. Tapi Rasulullah itu tidak balas dendam. Dulu yang nyerang Rasulullah akhirnya disikat. Kemudian orang-orang yang pernah menyakiti umat Islam, khususnya Rasulullah, akan dihabisi semuanya. Enggak kan? Rasulullah tujuannya berperang itu bukan untuk balas dendam. Nah, terus tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk benar-benar agar agamanya Allah itu sampai ke semuanya. Kalau seandainya tidak seperti itu, apa yang terjadi? Ya berarti gini, kan harus ada prioritas. Dakwah ini sampai, atau perintahnya Allah itu sampai informasinya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah, itu ke wilayah yang tidak mungkin dijangkau kecuali memang dengan harus berperang. Bukan kayak umat-umat makanya zaman-zaman jahiliyah. Kalau orang-orang zaman jahiliyah itu memang perang karena bukan hanya di zaman jahiliyah ya. Kan ada orang-orang tertentu itu kalau memang perang itu pengen benar-benar meluaskan wilayah, pengen nafsunya, kepengen berkuasa dan seterusnya. Tidak seperti itu Rasulullah berperangnya. Dengan bukti apa ya? Dengan bukti itu bahwa Rasulullah itu ketika memang berperang, ketika sudah memang benar-benar menguasai, memang itu adalah sarana agar dakwahnya Allah itu bisa sampai ke wilayah-wilayah tersebut. Dan juga saya mau ngomong apa tadi, lupa tadi. Ya, bukan untuk balas dendam. Oh iya, coba kita lihat perangnya umat Islam dengan perangnya umat orang-orang yang lain itu pasti beda banget. Umat Islam itu nanti akan ada etika-etikanya. Di antaranya tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh perempuan, bahkan tidak boleh menghancurkan pohon. Itu perang model apa yang semacam itu? Ya kalau orang perang memang tujuannya adalah menguasai, kerakusan dan seterusnya, habisin aja semuanya. Yang penting tujuannya tercapai kan seperti itu. Tapi Islam tidak dengan pola seperti itu. Ketika itu memang tidak pola seperti itu, ya memang perang itu hanya wasilah agar dakwahnya Allah itu sampai kepada daerah-daerah yang tidak mungkin dicapai kecuali dengan pedang. Terbukti apa? Ya itu tadi Rasulullah dan sahabat itu 13 tahun fase Makkah aman-aman saja, dengan damai-damai saja. Terus kemudian buktinya juga diantaranya Islam secara umum ya. Islam sampai ke Indonesia pakai perang.
Islam sampai ke Malaysia nggak pakai perang, ya kan? Berarti memang tujuan dari perang itu bukan hanya sekedar bukan karena pengen memperluas wilayah saja. Makanya dan juga kata-kata dalam Al-Qur'an itu qatil, kata-katanya qatil. Qatil itu apa? Qatala yuqatilu. Itu berbeda dengan qatala yaqtulu. Qatala itu membunuh, tapi sepihak. Kalau qatil itu ada kalau istilah dalam ilmu sharf, jadi ada dalam ilmu lughah, ilmu bahasa itu macam-macam sekali, ada bahkan sampai 13 disiplin ilmu. Di antaranya adalah nahwu dan sharf. Kalau nahwu itu mempelajari bagian akhir harokatnya apa. Nah, pokoknya bagian akhir itu diapain gitu. Misalnya Ja'a Muhammadun, datang Muhammadun. Nah, ini Muhammadun atau Muhammadin atau Muhammadan. Nah, ini urusannya nahwu namanya. Kalau urusannya sharf, ilmu sharf itu rangkaian kata-kata tersebut. Jadi qatala itu membunuh. Tapi kalau qatala ikut wazan, ikut pola fa'ala itu artinya saling membunuh. Berarti maksudnya saling berperang. Berarti bukan sepihak, bukan hanya habis-habisin musuhnya, tapi qatil. Dan berarti ada dua arah. Ada saling memang benar-benar di sana peperangan. Bukan faqtul, bukan bunuh orang musyrik, bukan seperti itu. Tapi faqatil, memang berarti ada bukan searah saja. Seperti itu. Gitu ya. Berarti umat Islam itu perang itu bukan sebagai tujuan. Perang itu hanya sebagai wasilah untuk sampainya dakwah untuk kepada daerah-daerah yang tidak mungkin dimasuki Islam kecuali memang dengan cara perang. Kita lanjutkan. Wa yuqimus salata, dan menunaikan salat. Jadi mereka itu Rasulullah itu disuruh memerangi orang-orang musyrik, sehingga mereka itu mengakui bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada dan Nabi Muhammad adalah utusannya Allah, dan menunaikan salat, wa yu'tuz zakata, dan membayar zakat. Fa'idha fa'alu, dan apabila mereka itu sudah mengerjakan dzalika itu, berarti semuanya itu, fa'idha fa'alu dzalika, fa'idha maka apabila, fa'idha fa'alu mereka telah melakukan dzalika itu semuanya, asamu maka mereka telah menjaga minni dariku, dima'ahum darah mereka. Berarti saya sudah tidak berhak untuk memerangi mereka ketika mereka sudah menunaikan hak-haknya. Oh iya, saya ada yang kelewatan. Apakah Islam itu juga memaksa orang untuk Islam? Enggak. Apa ayatnya? La ikraha fiddin. Ada pernah dengar sababun nuzul dari ayat ini? La ikraha fiddin. Sababun nuzulnya adalah ada orang bapaknya itu udah Islam. Terus kemudian ada dua anaknya itu mereka tuh nggak mau Islam, diajakin sama bapaknya, pokoknya kalian harus Islam, bapaknya gitu. Ya itu manusiawi lah ya, memaksa anaknya untuk Islam itu manusiawi. Kemudian akhirnya mereka itu datang ke Rasulullah minta gimana nih anaknya gitu. Mereka semuanya, ini anak saya nggak mau Islam. Kemudian adanya anaknya itu Nasrani, kedua anaknya Nasrani, ini gimana ini? Kemudian apa kata Rasulullah? Bukan kata Rasulullah, langsung turun ayat la ikraha, tidak ada paksaan dalam agama. Kalau nggak mau masuk Islam ya udah. Tapi tentunya harus mengikuti tata cara sebagai seandainya kamu masuk wilayah Islam, harus membayar denda, harus benar-benar baik sama orang-orang Islam. Terus nanti akan ada cara-caranya. Nah, bagaimana ketika orang yang non-Islam berada di wilayah Islam, dan mereka itu pun tidak boleh diperangi, tidak boleh dibunuh, harta mereka juga tidak halal kalau itu direbut, dan seterusnya. Asamu mereka menjaga minni dariku, dima'ahum darah mereka, wa amwalahum dan harta mereka, illa bihaqqil islami. Illa itu biasanya artinya kecuali. Tapi ada illa tertentu yang artinya bukan kecuali.
Ada illa tertentu yang artinya bukan kecuali. Nah, ini diantaranya. Illa bihaqqil Islam itu artinya agak panjang. Illa bihaqqil Islam, illa di sini artinya tetapi. Tetapi wajib bagi mereka menunaikan kewajiban-kewajiban Islam. Kewajiban dalam Islam. Misalnya mereka itu kalau mereka itu mencuri, maka hukumannya dipotong tangannya, misalnya kayak gitu. Ketika mereka berzina, maka hukumannya ini dan seterusnya. Saya ulang, berarti faida fa'alu, apabila mereka melakukan semuanya ini, fa'alu melakukan dzalika, semuanya ini gitu, itu aslinya asamu, maka mereka menjaga minni dariku dima'ahum, darah mereka, berarti nggak boleh dibunuh semau-maunya, wa amwalahum, dan harta mereka, illa bihaqqil Islam, tapi mereka meskipun demikian gitu, meskipun mereka sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan mereka menunaikan zakat, masih ada hak-hak lain, tetapi mereka gitu artinya, tetapi mereka tetap harus melaksanakan hak-hak di wilayah Islam, di hak-hak dalam hukum-hukum Islam, peraturan-peraturan Islam. Tetapi mereka wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban di dalam Islam. Seperti kalau misalnya mereka membunuh, maka mereka meskipun mereka Islam, mereka tetap seandainya mereka membunuh juga ada qisasnya. Misalnya mereka mencuri, mereka tetap harus dipotong tangannya dan seterusnya. Wahisabuhum, dan hisab mereka itu apa ya? Hisab yang ada di dalam batin mereka, di hati mereka gitu. Nah, berarti itu panjangnya gitu. Wahisabuhum, dan apa yang berada di hati mereka, misalnya nih, mereka itu ngakunya sudah bersaksi tidak ada, di mulutnya bilang tidak ada Tuhan kecuali Allah, bla 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 dan seterusnya. Tapi hati mereka berkata sebenarnya enggak seperti itu. Nah, gitu. Wahisabuhum, dan hisab hati mereka, hisab hati mereka itu, terus hati mereka intinya kayak gitu, alallahi, Allah yang menghisapnya sendiri. Hisab hati mereka, jadi mereka seandainya apapun itu yang ada di hati mereka, alallahi, diserahkan kepada Allah. Nah, ini juga termasuk yang pelajaran banget buat kita, bahwa kita tidak boleh menghukumi orang meskipun misalnya, nah itu pura-pura, nah itu nggak boleh kita mengatakan orang itu pura-pura baik, nah, kayak gitu, orang itu pura-pura gaya, nah, itu sudah bukan urusan kita. Fahisabuhum 'ala Allah. Seandainya mereka itu memang misalnya mereka itu ini kasus lain, misalnya mereka itu mengeluarkan harta mereka, terus kemudian kita itu gaya doang, itu dia itu gini itu jangan, nggak perlu seperti itu. Ini diajarin sama Rasulullah, hisabuhum 'ala Allah. Urusan hati mereka itu urusan mereka sama Allah. Kita nggak usah ngurusin hati mereka. Yang penting zahirnya seperti ini, ya sudah kita berhusnuzon saja. Kita berbaik sangka saja. Itu artinya wahisabuhum 'ala Allah. Rawahul Bukhari, rawahu meriwayatkan pada hadis ini maksudnya Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslim, dan Imam Muslim. Kita lanjutkan agar dapat banyak ya. Al-haditsut tasi', hadis ke-9. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Ini sahabat yang terkenal sekali ya. Abdurrahman. Ini namanya Abdurrahman. Kita sering mendengar istilahnya Abi Hurairah saja, tapi nama beliau itu aslinya adalah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu. Putranya Sakhr radhiyallahu anhu. Qala, berkata, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, ma, apapun atau sesuatu gitu, ma, sesuatu, nahaitukum, yang aku telah larang dari kalian, anhu, darinya, pada kalian, gitu aja deh. Nahaitukum, yang telah aku larang pada kalian,
anhu darinya, dari ma tadi, dari sesuatu tadi, fajtanibuhu, maka benar-benar jauhilah. Fajtanibuhu, maka benar-benar jauhilah. Maka benar-benar jauhilah. Wama amartukum, wama dan sesuatu, amartukum yang aku perintahkan terhadap kalian, bihi dengannya. Ini terjemah bebasnya ya, nggak perlu juga. Ini kan terjemah memang gaya urutan dalam bahasa Arab memang seperti itu. Bihi terhadapnya itu maksudnya ma tadi, sesuatu tadi. Fa'tu minhu, maka lakukanlah mastata'tum, semampu kalian. Mastata'tum, semampu kalian. Nah, ini pelajaran banget buat kita ketika Allah itu melarang sesuatu, Nabi Muhammad melarang sesuatu kepada kita, kita harus benar-benar menjauhinya. Tapi ketika Allah itu memerintahkan sesuatu dan Rasulullah juga memerintahkan sesuatu, maka kita lakukan semampunya. Jadi ketika itu larangan harus benar-benar dihindari. Tapi ketika itu suatu perintah, maka kita lakukan semampunya. Misalnya Allah memerintahkan kita sholat. Kita kalau sholat, apa harus berdiri? Ya kalau nggak bisa berdiri, duduk. Nah itu namanya semampunya. Kalau nggak bisa duduk, maka tidur miring. Kalau nggak bisa tidur miring, dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini sedikit bahwa kalau kita itu masih bisa berdiri, tidak boleh sholat sambil duduk. Jadi kalau kita kuat berdiri, tapi tidak kuat rukuk, ya udah berarti berdirinya berdiri, kemudian waktu rukuk kita pakai duduk sambil duduk. Kadang-kadang kan kita mungkin sering memperhatikan beberapa orang dia berdiri kuat, tapi kenapa sholatnya sambil duduk? Nah, harusnya nggak gitu. Harusnya ketika dia kuat berdiri, ya berdiri. Kemudian ketika dia nggak bisa rukuk, maka silahkan rukuk sambil duduk. Silahkan sujud sambil duduk. Tapi start awalnya harus tetap berdiri ketika dia bisa berdiri. Itu tetap mastata'tum, itu ada batas-batasannya. Jangan nggak pokoknya saya nggak kuat rukuk, udah sejak awal sholat sambil duduk, nggak seperti itu. Mastata'tum itu bukan seperti itu. Fa'tu, maka lakukanlah, minhu darinya, mastata'tum, semampu kalian. Fa innama, maka sesungguhnya, ahlaka, menjadi sebab kehancuran, gitu. Ahlaka, menjadi sebab kehancuran, alladzina, orang-orang, min qablikum, sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian, kasratu masailihim, banyak pertanyaan mereka. Kasratu masailihim, banyak pertanyaan mereka. Kasratu masailihim, banyak pertanyaan mereka. Wakhtilafuhum, ikhtilaf, kita sering dengar kata-kata ikhtilaf ya, perbedaan pendapat gitu kan ya, ikhtilaf itu. Tapi yang jadi masalah berbeda pendapat dengan para nabi. Nah itu nggak mungkin. Wakhtilafuhum, dan jadi kalau penerjemahin berarti yang enak adalah mengingkari atau bermaksiat, maksiatnya mereka. Saya ulang dari depan tadi, fa innama, maka sesungguhnya, ahlaka, menjadi sebab kehancuran, alladzina, orang-orang, min qablikum, sebelum kalian, kasratu masailihim, banyaknya pertanyaan mereka, kebanyakan tanya. Tapi tanya yang seperti apa? Tentunya tidak semua pertanyaan itu nggak boleh. Gitu nanti diterangin. Waqtilafuhum, dan maksiatnya mereka, ala anbiyaihim, terhadap nabi-nabi mereka. Ala anbiyaihim, dari kata-kata nabi. Nabi bentuk jamaknya adalah anbiya. Nabi bentuk jamaknya adalah anbiya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rawahul Bukhari, rawa meriwayatkan hu pada hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslim, dan Imam Muslim. Nah ini Rasulullah itu nyindir
beberapa orang yang suka tanya. Tapi tanyanya itu bukan tanya yang benar. Kenapa? Karena pertanyaan itu macam-macam kan jenisnya ya. Ada suatu ketika sahabat itu nanya, Rasulullah menjelaskan tentang haji. Kemudian ditanya sama mereka salah satu sahabat, Rasulullah haji itu wajibnya setiap tahun kah? Rasulullah diam. Tapi masih ngejar aja pertanyaannya. Rasulullah setiap tahun kah? Gitu. Kemudian akhirnya Rasulullah bilang, kalau seandainya saya bilang iya, maka akan jadi wajib buat kalian. Maka kalau saya diem ya udah nggak usah untuk hal-hal yang semacam ini. Untuk pertanyaan semacam itu kan jadi berat. Ya udah diem aja. Kalau saya diem berarti ya udah cukup sekali saja seumur hidup. Itu jenis pertanyaan yang kalau ditanyain malah jadi repot, malah jadi beban kita. Kenapa kalau itu diiyakan sama Rasulullah, akhirnya haji itu wajib setiap tahun. Ada juga itu pertanyaan yang ledek Rasulullah. Ada orang-orang Quraisy yang nakal-nakal yang jahat-jahat itu nanyanya nggak jelas. Nanyanya gimana? Siapa saya Rasulullah? Itu pertanyaan yang ledek. Terus unta saya mana Rasulullah? Itu ada pertanyaan itu diajukan sama orang-orang kafir itu bertanya semacam itu. Tanyanya siapa saya Rasulullah? Itu kan pertanyaan tapi pertanyaan ledek. Mana unta saya Rasulullah? Itu pertanyaan ledek. Tapi kalau pertanyaan memang pertanyaan yang benar, pertanyaan yang memang ingin tahu terhadap hukumnya, nah itu pasti itu dijawab sama Rasulullah. Pertanyaan yang lain itu misalnya pertanyaan yang sesuatu yang misalnya ya pertanyaan yang kalau misalnya ini sehari-harinya kita lah, kita kalau misalkan kita punya guru gitu, tanyanya itu ya tanya yang memang benar-benar tanya, bukan pertanyaan yang kepingin ngetes sejauh mana kepintaran guru saya ini. Wah, jangan seperti itu. Itu berarti pertanyaan yang tidak penting, pertanyaan yang akan membuat kita ya berdosa lah. Ya tanya yang benar, bukan tanya yang aneh-aneh. Ibnu Umar itu Zaid bin Thabit itu ketika ditanyakan sesuatu gitu, kadang-kadang sesuatu kan kita kadang-kadang menemukan orang tuh ada aja yang ditanyain gitu. Tapi bisa jadi itu hanya kemungkinan. Zaid bin Thabit itu kalau ditanyain ini gimana hukumnya, seandainya itu memang tidak masuk akal dan masih belum ada di zaman itu, kemudian Zaid bin Thabit nanya gini, emang ini kasus ini sudah ada? Katanya yang tanya belum. Terus jawabnya apa? Ya nanti biar ada dulu, nanti saya jawab pertanyaannya. Gitu. Nah, itu jawaban Zaid bin Thabit. Jadi kita tidak perlu tanya yang memang seharusnya tidak perlu juga untuk kita tanyakan. Apalagi pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya ngetes, tujuannya ya pokoknya tujuannya yang bukan seharusnya kita tanyakan. Seperti itu. Rawahu diriwayatkan terhadap hadis meriwayatkan, salah, bukan diriwayatkan, rawahu meriwayatkan pada hadis ini. Hadis apa? Hadis sami'tu Rasulullah yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim. Ini istilahnya adalah muttafaqun alaih, kesepakatan di antara kedua imam ini, kedua imam besar dalam bidang hadis ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.